Merasa sangat tersinggung oleh sekutunya, Donald Trump telah menyusun rencana balas dendam terhadap orang-orang Eropa dan siap untuk merombak total aliansi Atlantik Utara. Seperti yang ditulis oleh The Telegraph hari ini, Donald Trump sedang mempertimbangkan kemungkinan reorganisasi total NATO yang bertujuan untuk menghukum anggota organisasi yang tidak memenuhi tuntutannya terkait pendanaan, serta mereka yang tidak ikut berperang melawan Iran di Timur Tengah. Pada dasarnya, Trump menyatakan bahwa setelah perang melawan Iran, dia akan benar-benar menangani NATO. Presiden Amerika Serikat mempertimbangkan model bayar kalau mau ikut menentukan, kalau tidak diam saja, yang dapat menghilangkan kemampuan sekutu untuk mengambil keputusan termasuk jika terjadi perang apapun. Ide Trump sangat sederhana, semua keputusan diambil oleh Serikat. Yang lain harus ikut serta dalam perang apapun, bahkan jika mereka menentangnya. Tapi itulah yang dikatakan Trump, dan bagi mereka yang menentang, cari jalan sendiri saja. Jika tidak membayar kepada Amerika, mereka bisa saja keluar dari aliansi. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda bisa melakukannya dengan berlangganan, donasi, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda pada akhir episode. Jika Anda merasa informasi ini penting dan diperlukan, Anda dapat mendukung kanal ini, termasuk secara finansial. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Siapapun yang tidak membayar kepada orang Amerika bisa saja berhadapan langsung dengan Iran. Ia memutuskan untuk sepenuhnya mengubah NATO sesuai keinginannya. Nah, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ide seperti itu muncul pada Trump tepat setelah sekutunya menolak permintaannya untuk mengirim kapal perang demi pertahanan, dan juga untuk menjaga Selat Hormuz. Sumber yang dekat dengan Presiden Trump mengatakan kepada The Times, siapa yang tidak membayar ada kemungkinan penarikan pasukan Amerika. Langkah ini, yaitu penarikan dari Jerman, telah dipikirkan olehnya sejak kembali menjabat sebagai presiden tahun lalu. Dan di sini perlu diingat bagaimana sebelumnya Trump dengan nada tersinggung menyatakan bahwa jika orang Jerman tidak menganggap perangnya dengan Iran sebagai perang mereka, maka dia tidak berkewajiban melindungi mereka dari Rusia. Pada akhirnya, Trump memutuskan untuk mengambil hak suara di dalam NATO dari semua orang kecuali dirinya sendiri. Selanjutnya, kutipan dari The Telegraph. Ketidakpuasan kami terhadap orang Eropa sepenuhnya beralasan, ujar seorang sumber di pemerintahan Trump. Negara manapun yang tidak membayar 5% dari PDB-nya untuk pertahanan seharusnya tidak diizinkan memberikan suara dalam hal pengeluaran masa depan di NATO. Saat ini, semua negara anggota NATO menghabiskan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Itu adalah target yang ditetapkan oleh Trump pada tahun 2017. Pada tahun itu, Sekretaris Jenderal Aliansi, Mark Rutte, menyatakan bahwa para pemimpin harus memaparkan rencana untuk mencapai target berikutnya sebesar 5% pada KTT di Ankara pada akhir tahun ini. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan oleh Trump, sekutu NATO yang tidak memenuhi target baru dapat dikeluarkan dari pengambilan keputusan terkait perluasan NATO dan pembicaraan militer bersama, misi dan penerapan pasal 5 tentang pertahanan bersama. Menurut usulan tersebut, Anda tidak akan memiliki hak suara untuk penggunaan dana di masa depan jika Anda tidak membayarnya, tambah sumber di Amerika Serikat. Kita perlu memulai pembicaraan tentang kemungkinan sekutu NATO yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikeluarkan dari pengambilan keputusan. Spanyol dan Inggris tidak dapat diterima, kata pihak di Washington. Artinya, di pihak Trump diputuskan bahwa jika suatu negara tidak membayar 5% dari PDB-nya untuk pertahanan, maka negara itu, harus keluar dari NATO atau diam saja dan mengikuti perintah. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan oleh Trump, dia sangat tahu bahwa saat ini sama sekali tidak realistis jika tiba-tiba semua anggota NATO yang tidak memenuhi target bisa dikeluarkan dari pengambilan keputusan terkait masalah-masalah tertentu. Menurut penilaian terakhir, pemimpin dalam pengeluaran NATO adalah Polandia, yang menghabiskan 4,3% dari PDB-nya untuk perlengkapan. Sedangkan Amerika Serikat menghabiskan 3,2%. Menurut usulan Trump, yang harus memutuskan adalah Polandia, dan Amerika Serikat harus dicabut hak suaranya. Secara keseluruhan, pada tahun 2025, untuk pertama kalinya, semua negara NATO tidak memenuhi target 2%. Pada akhirnya, perwakilan NATO melaporkan bahwa negara-negara yang tidak mencapai target dapat dikeluarkan. Menurut mereka, utusan Amerika sudah mulai mendorong rencana seperti itu,
dan menyatakan bahwa di masa depan Amerika Serikat akan mempertimbangkan pendekatan seperti ini, bayar atau diam. Di sini penting untuk memahami bahwa ide Donald Trump, sekutu NATO yang telah memenuhi target, juga bisa dikeluarkan dari pengambilan keputusan dalam berbagai isu. Ini benar-benar jebakan besar. Artinya, Donald Trump ingin agar di masa depan, jika dia memulai perang lagi, semua anggota NATO lainnya hanya patuh dan diam saja ikut berperang, atau kembali membayar persentase itu. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan, Donald Trump ingin mendorong keputusan seperti itu. Masalahnya adalah, untuk mengambil keputusan di dalam NATO diperlukan konsensus. Negara-negara anggota NATO yang telah memenuhi target bisa saja dikeluarkan dari pengambilan keputusan dalam isu-isu tertentu, yang jelas akan digunakan sebagai alat pemerasan. Secara keseluruhan, jika kita melihat situasi saat ini, keputusan Trump untuk mengirim ribuan служащих на Ближний Восток. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan oleh Trump, NATO tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Pada akhirnya, Trump mengancam akan sepenuhnya menarik keputusan perluasan di Eropa dan kurangnya dukungan dari Inggris serta Spanyol dalam konflik di Timur Tengah. Di sini saya ingatkan bahwa pada akhirnya Inggris memutuskan untuk tetap membantu dan mengirimkan kapalnya. Namun menurut Trump itu sudah terlambat. Sedangkan Spanyol langsung menyatakan menurut usulan, pangkalan militer mereka sedang dipertimbangkan untuk serangan terhadap Iran. Dan Trump sudah menunjukkan sekutunya. Pentagon pada hari Kamis memberitahu Kongres tentang rencana untuk mengalihkan sekitar $750 juta dari program yang didukung NATO. Yang belum mengambil keputusan terkait perluasan NATO akan dikirim untuk berperang lawan Iran. Perlu dipahami, sebenarnya tidak ada yang aneh di sini. Tapi $750 juta ini adalah uang orang Eropa yang mereka kumpulkan. Menurut usulan, senjata yang sedang dipertimbangkan oleh Donald Trump adalah untuk Ukraina. Dan Trump berkata, tidak, kami akan mengambil uang ini, kami perlu berperang. Lebih dari itu, Trump sudah secara terbuka mengancam NATO, kutipannya. Ini adalah ujian untuk NATO. Jika kalian tidak melakukannya, kami akan mengingatnya. Kalian akan mengingat kata-kata ini dalam beberapa bulan. Ingat baik-baik kata-kata saya. Mereka punya ungkapan yang luar biasa. Tidak akan pernah lupa. Nah, kami tidak akan lupa. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan oleh Trump, sekutu NATO yang tidak memenuhi target dapat dikeluarkan dari pembahasan perluasan NATO. Kanal. Saya tentu saja akan sangat berterima kasih atas itu. Anda bisa melakukannya melalui donasi. Sponsor di YouTube itu berbayar. Menurut usulan yang sedang dipertimbangkan oleh Trump, sekutu NATO yang tidak memenuhi target dapat dikeluarkan dari pengambilan keputusan NATO.